فظلام ثم نور وحياة من بعد هون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan mufaddalan li sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang sudah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat. Yang paling utama yaitu adalah berkaitan dengan iman atau dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita berhubungan dengan ubudiyah secara hablum minallah, juga ibadah dengan melalui hablum minan nas. Itu memang memerlukan kenikmatan yang paling utama adalah satu, kita didasari dengan iman dan juga mungkin agama atau agamanya yaitu agama Islam, dan disertai bisanya kita melaksanakan aktivitas adalah kita diberi kenikmatan sehat walafiat. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama untuk bisa mensyukuri nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat kesehatan kita, jasmani dan rohani kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu bisa, sebelum membahas yang lainnya atau membahas yang akan dibahas insyaallah, terutama kita harus mengenal dulu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau melihat kita
keagungan atau keutamaan dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim secara lahir bisa dilihat oleh kita. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala setiap permulaan Al-Qur'anul Karim, setiap surat-surat awal atau surat-surat Al-Qur'anul Karim itu diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karenanya bismillahirrahmanirrahim annal basmalata kasiratul barakah. Sesungguhnya lafaz bismillah itu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak atau untuk membaca lafaz bismillah setiap tingkah dan laku kita, setiap aktivitas kita atau awal di aktivitas kita itu harus diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena man dzakaraha hasalalahul ma'mul wa man wadaba 'alaiha hudiya bil qabul. Siapa orang yang membaca lafaz basmalah, maka hasil itu orang yang membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, insyaallah apa yang dicita-citakan oleh kita, direncanakan oleh kita, kalau memperbanyak lafaz bismillahirrahmanirrahim itu insyaallah akan dekat makbulnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus ingat, bisa turunnya keberkahan Allah dan juga bisa turun makbulnya Allah Subhanahu wa taala bila mana kita berdoa. Dengan apa saja kita doanya, tapi syarat pertama yaitu harus kita mudawamah untuk berdoanya atau membacakannya, terutama membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk sementara. Nah, sesungguhnya kitab yang diluncurkan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini semuanya yang diturunkan oleh Allah itu adalah kitab-kitab banyaknya mi'atu wa arba'atun, yaitu 104 kitab yang diluncurkan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti suhuf kepada Nabi Situna 60 wa suhufu Ibrahim diturunkan. Suhuf kepada Nabi Ibrahim itu semuanya 30, wa suhufu Musa qabla Taurat. Suhufnya kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat asyaratun, yaitu semuanya atau banyaknya 10. Wa Tauratu wal Injil, dan kitab Taurat dan kitab Injil. Wa Jabur wal Furqan, yang diturunkan kitab Furqan atau Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan dan keunggulan atau kemuliaan lafaz bismillahirrahmanirrahim diuraikan di dalam kitab ini, yaitu dari makna semua kitab majmu'atun fil Quran yang dikumpulkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma'anil Quran, dan mana Al-Qur'anul Karim majmu'atun dikumpulkan fil Fatihati di dalam
surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita setiap hari, setiap waktu membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim, membaca surat Al-Fatihah yang diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bismillah termasuk wa min ayati suratil Fatihah. Bismillah itu termasuk salah satu ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati, dan makna surat Fatihah itu majmu'atun, dikumpulkan, bil basmalati, di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati, dan juga makna lafaz bismillahirrahmanirrahim majmu'atun fi ba'iha, dikumpulkan di dalam lafaz ba'nya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu kita bisa ingat dan bisa meresapi, dan kita bisa melaksanakan juga keutamaan dan kemuliaan lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, sehingga Baginda alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan, urusan dan aktivitas apa saja yang dilaksanakan oleh kita yang mempunyai kebaikan atau yang nilainya mahmudah, penting atau yang paling penting, yang tidak dimulai dengan atau tidak dimulai padanya dengan menyebut basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan atau urusan apa saja itu akan pincang, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita memperdalami lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, memberi kewibawaan kepada kita, dan juga insyaallah kalau kita bisa memudawamahkan, mewiridkan, membaca lafaz bismillah setiap kita melaksanakan atau sesudah kita melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, kita dibiasakan atau memudawamahkan membaca basmalah. Itu merupakan salah satu usaha untuk kita, karena memang manusia diwajibkan untuk berusaha secara lahir dan batin. Berusaha lahir, kita melaksanakan usaha apa saja yang kita tuju untuk mencari penghasilan untuk kebutuhan kita sehari-hari atau menutupi keluarga, melaksanakan kewajiban kiswah nafkah kepada keluarga. Tentunya kita harus berusaha dengan usaha lahir dan batin. Usaha lahir atau usaha batin dulu, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita ingin diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, jadi dua-duanya kita harus bisa melaksanakannya atau harus dilaksanakan, yaitu berusaha batin, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha lahir, kita usaha apa saja kita yang bisa melaksanakan atau bisa memanfaatkan dengan pelaksanaan mencari kiswah nafkah atau usaha untuk kebutuhan kita sehari-hari dan untuk kebutuhan keluarga. Yaitu tentunya kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui usaha kita lahir, usaha apa saja yang kita laksanakan,
dan usaha batin kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah para ulama ahli tasawuf memberikan motivasi kepada kita, yaitu untuk bisa memudawamahkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, terutama bila mana kita awal daripada melaksanakan aktivitas, atau contohnya seperti kita ingin berangkat kerja, diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dan apa saja yang dilaksanakan oleh kita, bahkan dari mulai makan dan lain sebagainya, kita diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu keutamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama menganjurkan, ahli hikmah menganjurkan kepada kita, kalau memang kita membutuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat kita melaksanakan usaha, dan hakikatnya kita usaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha dengan keberkahan lafaz bismillahirrahmanirrahim, keagungan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bila mana diamalkan oleh kita, minimal saja kita memudawamahkan lafaz bismillahirrahmanirrahim 112 kali setiap pada sholat fardu, sholat yang 5 waktu, terutama sudah kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat subuh, dibiasakan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah akan memberikan atau menurunkan keberkahan kepada kita, yaitu keberkahan rezeki yang sebagaimana kita butuhkan untuk bekal ibadah kita dan bekal kehidupan di alam dunia ini, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada manusia. Setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini, manusia yang dilahirkan atau yang ada di alam dunia ini, mau mukminin atau orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kita, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, diperintahkan oleh Allah, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat kita cari kalimah-kalimah yang begitu agung padilahnya atau besar keberkahannya. Para ulama sudah memberikan motivasi kepada kita, yaitu kalimah-kalimah Allah, karena kita tidak tahu kalimah ini apa khasiatnya, atau kalimah apa yang dibacakan oleh kita apa khasiatnya, maka para ulama sudah memberi ilmu kepada kita, yaitu untuk keutamaan kalimah-kalimah yang harus dibaca oleh kita, khasiatnya untuk apa, terutama untuk kebutuhan kita. Kita harus tahu mana kalimah yang harus dibaca, kalimah yang apa khasiatnya bisa memberikan keberkahan rezeki kepada kita dan bisa memudahkan mencari rezeki kepada kita. Itu sudah ada ditentukan dan juga sudah ada tuduhnya atau diberi oleh para ulama, yaitu ilmunya, karena kita tidak tahu kalimah-kalimah ini khasiatnya untuk apa. Contohnya seperti lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menghendaki atau kita ingin diberkahi rezeki atau dimudahkan kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kitab yaitu diceritakan, yaitu bila mana kita membaca lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali
setiap kali akhirnya dari 1000 bacalah salawat untuk mencari keberkahan dari salawat itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita baca basmalah 12.000, dari yang sudah kita baca 1000 diselang dengan baca salawat Allahumma salli ala wa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Setiap genap 12.000 yang berarti bacaan salawat sebanyak 12 kali. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dihajatkan oleh kita, insyaallah dengan ikhtiar kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim akan memenuhi semua hajat kita, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita marilah untuk melaksanakan atau untuk memudawamahkan atau mewiridkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, karena agungnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita lihat ulangi contoh seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang banyaknya 6.666 ayat atau 114 surat, Allah tetap diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu menyatakan kemuliaannya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka mari kami mengajak kepada pamiharsa yang budiman atau pamiharsa yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai lupa kita membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim diawali setiap kegiatan atau setiap aktivitas kita, atau memang kalau memang ada hajat kita yang begitu dibutuhkan oleh kita, terutama kita mau diberkahkan rezeki dan hasil tujuan atau cita-cita kita, cobalah baca lafaz bismillahirrahmanirrahim setiap sebadah atau selesai ibadah salat kita yang 5 waktu, terutama yang diutamakan yaitu sabada kita salat subuh dan salat maghrib yang banyaknya atau adadnya 12.000 kali lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau baru pertama kita baca 1000 kali diselang dengan salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti kalau kita baca lafaz bismillah 12 kali, berarti salawatnya 12.000 kali, berarti salawatnya 12 kali. Itulah keutamaan dan keunggulan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, itulah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat atau ingat dalam hikayat atau dalam cerita dengan menandakan keutamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Annam ra'atan kana laha jaujun munafikun. Ya. Sesungguhnya ada satu wanita. Wanita itu mempunyai suami, adalah suaminya laki-laki munafik. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fa'lin. Karenanya, tapi tetap wanita itu termasuk wanita solihah. Setiap melaksanakan aktivitasnya, kegiatannya dan lain sebagainya yang mahmudah, yang terpuji monggo Allah, wanita itu tidak lepas diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim walaupun suaminya munafik.
Bismillahirrahmanirrahim. Selalu membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya merasa kaget. Karena kenapa? Istriku ini selalu membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hatinya punya itikad buruk. Suaminya, coba kalau begitu kami ingin mencoba, kalau bahasa Sunda itu diwiwirang. Kalau bahasa Sunda diwiwirang ya. Kalau bahasa Indonesia diwiwirang naon? Atau apa? Itu diwiwirang ya kalau bahasa Sunda. Coba rek diwiwirang ku kaula. Karena istri aku ini adalah selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan suaminya punya uang logam dimasukkan ke kantongnya. Nah, kemudian disuruh disimpan kepada istrinya, yang istri solehat itu disuruh disimpan di tempat yang aman. Kemudian diberikan kepada istrinya, diterima oleh istrinya. Begitu menerima kantong uang itu, disuruh suaminya ditaruh di tempat yang aman. Maka begitu menerima, dengan diawali dengan maca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian disimpan oleh istrinya, oleh istri itu. Beberapa hari kemudian suaminya karena mempunyai tujuan jelek, ingin mengawiwirang istrinya, maka si kantong uang itu diambil oleh suaminya, dilemparkan ke dalam sumur. Sudah dilemparkan ke dalam sumur, uangnya ditanyakan kepada istrinya, mana uang yang kemarin aku disuruh ditaruh di tempat yang aman? Kata istrinya, masih ada, coba ambil. Begitu disuruh, istrinya itu ngambil, melangkah 2 kaki dengan baca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril harus segera diambil uang yang sudah ada atau kantong uang yang sudah ada di sumur itu, harus disimpan lagi di tempat yang asal. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Begitu istri orang yang munafik itu ngambil uang dari tempat yang ditaruh tadi, maka tetap masih ada karena disimpan oleh malaikat Jibril, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha murah dan maha asih, dan diberikan kepada suaminya. Suaminya merasa kagetnya, itu kemuliaan bismillah. Langsung suaminya yang tadinya munafik, maka langsung taubat kepada Allah, ingin mengikuti agama istrinya, yaitu masuk agama Islam. Itu kemuliaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan untuk kita, memang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhtar. Nah, jadi setiap pekerjaan atau urusan yang mempunyai kebaikan yang paling penting, yang tidak dimulai padanya dengan menyebut asma Allah atau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan atau urusannya itu akan pincang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di mana kita mempunyai hajat dan mempunyai kita pekerjaan, kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, doa apapun yang dibacakan oleh kita, maka jangan lupa kita harus diawali
dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu langsung kita doa apa saja yang dibaca oleh kita atau yang dimaksud oleh kita. Makanya selalu basmalah tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan apapun atau berdoa apapun maka harus dia awali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis di atas memang menunjukkan bahwa bacaan bismillahirrahmanirrahim itu sangat penting yang harus dibaca setiap akan dimulainya suatu pekerjaan yang mempunyai tujuan baik, mempunyai tujuan yang mahmudah, yang terpuji munggu Allah Subhanahu wa taala. Itu atau ini dilakukan agar supaya pekerjaan kita atau pekerjaan itu mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan kemudahan hajat kita kalau memang secara itikad kita ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang lafaz bismillahirrahmanirrahim sebelum turunnya ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz. Itu keutamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka dalam bacaan basmalah antara lain memberi kewibawaan yang besar kepada kita. Jadi caranya memang tulis oleh kita bismillahirrahmanirrahim dengan huruf Arab atau sampai 6.000. Ingin memberikan ilmu kepada hadirin rahimakumullah. Karena kita mungkin ada tujuan dan ada keinginan, memang hampir semua manusia atau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia, ingin banyak rezeki, ingin diberkahkan rezeki. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang meyakini adanya Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, cobalah baca dengan kalimah yang ada di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah itu yaitu disebut lam jalalah atau lam jalalah Rahman Rahim, itu termasuk Asmaul Husna. Maka kita berdoa harus dengan Asmaul Husna. Ud'u bi asma'ikal husna. Kita berdoa dengan Asmaul Husna. Cobalah sedikit ini untuk kita, yaitu coba renungkan dan coba rasakan dan coba amalkan. Insyaallah kalau kita diamalkan dengan keyakinan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dicita-citakan oleh kita, ingin dikabul oleh Allah dengan syariat kita membacakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Coba tulis oleh kita basmalah 600 kali pada suatu kertas atau kain, lalu bawalah tulisan itu ke mana saja. Insya Allah dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawanya akan mendapatkan kewibawaan dan juga akan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu bapak rahimakumullah, sekadar ini membahas lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan kemuliaan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan juga khasiat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya banyak khasiat dan kemuliaan lafaz bismillahirrahmanirrahim kalau diamalkan oleh kita. Nah, jadi untuk sementara ini membahas lafaz bismillah dengan khasiatnya hanya sekadarnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan maslahatnya untuk kita semua.
karena ini bukan dari mana-mana. Lafaz bismillahirrahmanirrahim itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua umat Islam sudah pada tahu bahwa kemuliaan dan keagungan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal kegiatan dan aktivitas kita diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, semoga menjadikan ilmu untuk kita dan juga untuk kami menjadikan ilmu yang manfaat, bisa memberikan kepada ibu dan bapak rahimakumullah untuk bisa mengamalkannya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kita sama-sama mempunyai tujuan untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat kita berusaha, dengan usaha batin yaitu berdoa kepada Allah, hanya kita tinggal meyakininya dan meyakinkan keagungan dan kebesaran Allah, karena hanya Allah yang berkuasa dan juga hanya Allah yang mempunyai rezeki yang diberikan kepada kita, karena Allahu ghaniyun. Allah Subhanahu wa taala yang maha ghani, yang maha benghar, yang maha besar dan juga yang mempunyai rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk sekarang dicukupkan sekian dulu. Insyaallah kali waktu bisa diteruskan dan mungkin membahas yang lainnya untuk kemanfaatan kita dan untuk berusaha kita lahir dan batin. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.